Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di program Sera Peci. Perkenalkan, nama saya Kamai Frida. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting di bulan Ramadan, yaitu tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita di bulan Ramadan. Di sini, saya nggak sendirian loh, ada teman saya yang juga menjadi bintang tamu, yaitu Kak Al-Fatih. Silakan Kak Al-Fatih. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih dari kelas 6A. Saya dari SDIT Al-Hikmah. Assalamualaikum Kak Al-Fatih. Gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah keadaan Kak Al-Fatih sehat. Kalau keadaan Kak Maifrida bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Oh, Alhamdulillah. Semoga kesehatan kita selalu dijaga oleh Allah. Amin. Sama puasa kita selalu lancar. Amin ya robbal alamin. Oh iya Kak Al-Fatih. Sebelum masuk ke pembahasan utama, sebenarnya apa sih definisi puasa menurut syariat itu? Menurut syariat, definisi puasa itu adalah menahan lapar dan haus, serta juga menahan dari hal-hal lainnya, Kak Frida. Sama, dia itu juga udah diriwayatkan oleh imam-imam besar. Nah, contohnya seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Nah, Kak Frida, tahu gak kalau misalnya puasa itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, setelah diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Baik Kak Al-Fatih. Sekarang masuk ke pertanyaan utama nih. Sebenarnya apa aja sih hal-hal yang secara umum membatalkan puasa itu? Nah, ada beberapa Kak Frida hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya, pertama, makan dan minum disengaja. Nah, Rasulullah sendiri sudah meriwayatkannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang makan dan minum secara tidak disengaja, ketika dia menyadarinya, maka dia diwajibkan untuk menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan makanan dan minumannya kepada dia. Nah, itu adalah dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang kedua itu adalah muntah secara disengaja. Nah, barang siapa yang muntah dengan tidak disengaja, maka tidak ada kode baginya. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia mengkodo. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang ketiga, ini khusus untuk cewek ya, yaitu haid dan nifas. Seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, kami dahulu mengalami haid di masa Rasulullah, maka kami diperintahkan untuk mengkodo puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodo sholat. Di hadis riwayat Muslim. Nah, ini yang terakhir dan paling fatal, kawan Yuda, yaitu adalah murtad. Karena murtad sendiri itu sudah menghapus seluruh pahala, menghapus keimanan kita, menghapus ketakwaan kita, dan menghapus segalanya. Maka dari itu, murtad itu adalah penghapusan segalanya. Dia itu menghilangkan pahala kita dan menambah dosa kita. Begitu ya Kak Al-Fatih. Nah, biasanya juga teman-teman masih banyak yang bertanya tentang hal-hal yang sering bikin ragu. Misalnya, kalau tidak sengaja menelan air saat berwudu gimana? Nah, kalau misalnya tidak sengaja menelan air saat berwudu dan dia itu tidak banyak dan memang tidak disengaja, maka hukumnya dia harus melanjutkan puasanya. Oh, baik. Kalau marah dan nangis itu gimana? Itu baru menarik. Karena marah dan nangis itu harus diingat dari kata-kata yang saya awal katakan. Karena yang perlu digarisbawahi itu adalah menahan hawa nafsu. Dan marah, nangis itu adalah bagian dari hawa nafsu. Iya. Maka dari itu, Kamai Frida, kita tidak boleh kalau marah dan menangis. Karena marah sama menangis itu bisa mengurangi pahala, bukan membatalkan puasa. Oke. Nah, tapi menangis sendiri itu juga menarik loh. Karena
ketika itu di zaman dahulu, orang zaman dahulu sendiri yang mengatakan, jangan nangis, nanti puasanya batal. Karena kalau misalnya kita menangis, kalau Fida pernah nangis gak? Pernah? Pas kecil pernah ngerasain gak rasanya air ini nangis? Rasanya gimana? Air matanya. Rasanya kayak asin gitu sih. Nah, tuh tahu. Berarti tandanya pas kecil, setiap orang ketika waktu kecil itu kalau menangis pasti masuk ke dalam mulutnya. Maka dari itu kita gak boleh apa namanya menangis karena bisa saja masuk ke dalam mulut. Tapi kalau misalnya tidak masuk ya gak apa-apa, kita lanjutkan. Wah, Masya Allah sekali penjelasannya Kak Al-Fatih. Terakhir nih, mungkin Kak Al-Fatih punya pesan kepada pendengar supaya puasanya semakin maksimal. Nah, saya mau menjelaskan yang harus diingat kembali. Kalau misalnya puasa itu bukan hanya yang membatalkannya itu, bukan hanya yang secara fisik saja, tapi bisa juga menjaga lisan, hati, pikiran, dan ini perbuatan. Karena itu, makanya kita tidak boleh yang kata-kata kasar, hal-hal yang buruk lainnya. Karena itu bisa mengurangi pahala kita. Kalau misalnya diulangin terus-menerus, bukankah nanti yang ada habis? Ini artinya puasanya. Yang ada kita bukannya mendapatkan puasa yang ini, apa namanya? Pahala puasa yang banyak, malah kita justru mendapat dosa. Ya, betul. Maka dari itu, kita tidak boleh hanya mengingat yang fisiknya saja, tapi juga yang perkataan dan yang lainnya. Maka dari itu, saya juga mengingatkan kepada para pendengar, kalau semisalnya kita itu, puasa itu diniatkan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah sendirilah yang membuat kita jadi puasanya semakin kuat, semakin lancar, dan semakin bagus. Maka dari itu, kita itu harus diniatkan oleh Allah, jangan diniatkan dari yang lain. Kalau misalnya kita diniatkan dari yang lain, Kak Frida, nanti yang ada puasa kita batal dong. Iya sih, betul. Terima kasih banyak ya Kak Al-Fatih atas ilmunya hari ini. Semoga ya ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Sahabat Serapeci, semoga setelah mendengar penjelasan Kak Al-Fatih, kita semua bisa jadi lebih paham dan lebih hati-hati dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Saya, Kamai Frida, Dan saya Al-Fatih. izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.